Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1391 babak pertama. Semua orang dengan gugup dan bersemangat mengikuti di belakang Liu Tua. Feng Zhang berjalan mendekati Lin Yun dan berbisik, "Adik laki-laki Lin, samudra energi astral Istana Ungu saya telah mencapai 2000 kaki. Saya merasa bahwa saya telah mencapai puncak alam inti Elysium kecil, dan saya dapat mencoba membuat terobosan ke alam inti Elysium besar dalam 2 bulan. Sup tulang naga emas lebih menakutkan dari yang aku duga. Bahkan fisikku telah berubah." Liu Qingyan menganggukkan kepalanya setuju. Bagaimanapun, sup tulang naga emas mengandung 8 ramuan suci lengkap, belum lagi darah, esensi, dan sumsum dari tulang naga emas. Mereka telah mendapatkan keuntungan yang signifikan dari sup tersebut, sebuah kesempatan yang tidak akan dimiliki oleh murid-murid klan suci. Keduanya berterima kasih pada Lin Yun. Ini setara dengan mereka mewarisi kesempatan Qin Chang. Jika Lin Yun tidak membawa mereka ke Pulau Kuxuan, mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan di Pagoda Ubin Kaca 7 Harta Karun. Kesempatan di Pagoda Ubin mengkilap 7 harta karun cukup besar, tapi Lin Yun bahkan menyeduh sup tulang naga emas. Tanpa mereka, mereka tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk melewati ujian untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Semua orang dengan senang hati mengobrol saat mereka menuju ke tempat ujian, tapi Wang Yuruo adalah satu-satunya yang tidak senang. Dia juga meminum sup tulang naga emas, tapi dia masih berada di alam Empirean karena dia telah melewatkan kesempatan dari Pulau Kuxuan, tidak seperti yang lain. Dia tidak akan berpartisipasi dalam ujian. Jika Ye Ziling diterima di Sekte Pedang, dia akan mengikuti Ye Ziling sebagai pelayannya. Ini juga berarti akan sulit baginya untuk mempelajari teknik bela diri apapun dari Sekte Pedang, dan dia tidak akan bisa menerima perlakuan sebagai murid. Tapi dia masih muda. Dia baru berusia 17 tahun ini dan memiliki bakat yang kuat. Ye Ziling memperlakukannya sebagai adik perempuan, jadi dia akan mencoba mencari cara agar Wang Yuruo bergabung dengan Sekte Pedang. Dengan betapa baiknya Wang Yuruo, dia mungkin memiliki peluang di Sekte Pedang. Tapi saat mereka hendak pergi, rombongan Sekte Awan mengalir datang, dan Jiang Tao ada di antara rombongan itu. Ini mengejutkan Lin Yun karena Jiang Tao tidak berbeda dengan orang cacat 10 hari yang lalu. Dia yakin akan sulit baginya untuk memulihkan kekuatan penuhnya dari luka-luka itu. Lin Yun tidak pernah menyangka bahwa Jiang Tao akan sembuh. Yang terpenting, aura Jiang Tao lebih kuat dari 10 hari yang lalu. Klan Jiang Sein juga ada di sini untuk ujian. Orang ini beruntung, dan seniornya memberinya ramuan suci. Tidak hanya memungkinkan dia untuk pulih dari lukanya, tapi dia juga menjadi lebih kuat. Sekte Awan mengalir sepertinya menaruh harapan besar padanya dan memberinya banyak pil. Feng Zhang berbisik. Klan suci Jiang adalah salah satu dari 10 klan suci di domain tandus kuno, jadi tidak aneh jika mereka memiliki fondasi yang kuat. Tapi Jiang Tao tidak bisa dianggap sebagai keturunan langsung, jadi aneh jika mereka memberinya ramuan suci. Lin Yun. Jiang Tao segera melompat keluar ketika dia melihat Lin Yun, mengabaikan senior dari Sekte Awan mengalir yang menghentikannya. Di mana pil 9 pendalamanku? Aku secara alami memurnikannya. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih atas 9 pil mendalam. Jika tidak, saya tidak akan bisa membuat begitu banyak peningkatan dalam teknik kultivasi saya dalam 10 hari. Lin Yun tersenyum. Apa yang dikatakan Lin Yun benar, dan dia sangat diuntungkan dari 9 pil mendalam. Jiang Tao mengamati Lin Yun dengan seksama. Itu seperti yang dikatakan Lin Yun. Aura yang dipancarkan Lin Yun jauh lebih kuat dari 10 hari yang lalu. Ini langsung membuat wajahnya memerah karena marah karena 9 pil mendalam adalah miliknya, tapi Lin Yun telah memurnikannya. Tunggu saja. Jiang Tao lebih tenang kali ini sambil mengertakkan gigi. Aku tahu identitasmu. Ternyata kau berpura-pura lemah. Tapi kau juga bodoh karena menolak perekrutan internal. Kalian hanya akan kehilangan reputasi kalian dengan berpartisipasi dalam tes ini. Adapun kalian hanya bisa bermimpi untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Pada saat itu, tidak ada satupun dari kalian yang bisa keluar dari ujian. Karena Jiang Tao masih sangat marah, dia melampiaskan kemarahannya pada Ye Ziling dan yang lainnya. Apa yang kamu katakan? Feng Zhang dan Liu Qingyan sangat marah karena Jiang Tao tidak berbeda dengan anjing gila.
Tapi Jiang Tao melanjutkan sambil mencibir, coba kita lihat. Tidak ada satu pun dari kalian dari Sekte Pedang Fuyun yang akan bisa melarikan diri. Dia sudah mengetahui asal-usul Lin Yun dari klan Jiang Sein. Berbagai klan besar sudah mengetahui nama Lin Yun, dan tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang dia. Lin Yun telah menggantikan Qin Chang sebagai yang pertama dalam peringkat Empyrean setelah kekalahan Qin Chang. Yang paling penting, Lin Yun juga memiliki asal mula petapa agung pada dirinya, yang hanya akan membawanya pada kehancuran. Dia mengetahui bahwa banyak orang ingin melihat seberapa kuat jenius terkuat di jalan surgawi ini. Peringkat Empyrean hanyalah peringkat Empyrean karena mereka yang berpartisipasi dalam ujian telah lama mencapai alam inti Elysium. Jadi jika mereka bisa menginjak Lin Yun dalam ujian, siapa yang tidak mau? Belum lagi mereka bahkan mungkin bisa secara terbuka mengambil asal mula petapa agung dari Lin Yun, begitu banyak orang yang menunggu untuk melawannya. Inilah sebabnya mengapa Jiang Tao menantikan untuk melihat bagaimana orang-orang ini dihancurkan dalam ujian. Melihat Jiang Tao pergi dengan kepala terangkat tinggi, Feng Zhang dan Liu Qingyan mengertakkan gigi dengan wajah gelap. Jangan repot-repot dengannya dan pergi ke Sekte Pedang dulu. Liu Tua menghibur semua orang dan memimpin semua orang menuju Sekte Pedang. Sepanjang jalan, dia akan memberi tahu semua orang tentang aturan ujian. Ujian ini memiliki total 3 tahap, dan kesulitan dari tahap-tahap itu akan meningkat saat seseorang melangkah lebih jauh. Yang paling penting, tidak ada yang tahu apa tes kedua dan ketiga, hanya tes pertama yang diketahui. 1 jam kemudian, semua orang tiba di kaki Gunung Sekte Pedang. Tempat ini dipenuhi dengan orang-orang, dan semua pendekar pedang dari domain tandus kuno atau domain kuno lainnya ada di sana. Siapapun bisa mengatakan bahwa mereka semua adalah pendekar pedang hanya dari niat pedang yang mereka pancarkan. Tahap pertama dari ujian ini adalah mendaki gunung. Banyak orang telah tiba sejak lama, menunggu dan menempati tempat terbaik. Jalan menuju Sekte Pedang mungkin tampak seperti tangga biasa, tapi ada pedang kuno di gerbang gunung yang memancarkan aura pedang yang kuat. Jadi tidak akan mudah bagi seseorang untuk melewati gerbang itu. Mereka harus meninggalkan aura mereka di pedang kuno untuk melewati tahap pertama. Jadi ujian sudah dimulai, dan semua orang mengantri dengan tertib karena tidak peduli siapa yang pertama atau terakhir mengikuti ujian. Klan Jiang Sein ada di sini. Sebuah seruan bergema yang langsung menarik perhatian semua orang. Itu adalah pangeran dari klan Jiang Sein, Jiang Tian. Klan Jiang Sein memiliki sejarah ribuan tahun, dan generasi muda mereka sudah keluar sekarang. Sepertinya mereka ada di sini untuk mendapatkan kuota murid suci, dan mereka tampak cukup percaya diri. Apakah itu Jiang Tian? Dia monster. Dia baru berusia 25 tahun, dan kultivasinya berada di alam inti Elysium surgawi. Kudengar namanya sudah ada di peringkat inti Elysium di urutan ke-20.000. Diskusi di sekitarnya menarik minat Lin Yun. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pemuda yang mengenakan jubah ungu, dikelilingi oleh sekelompok orang. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia melihat Jiang Tian. Jika dia diberi waktu 5 tahun lagi, dia tidak akan berhenti di alam inti Elysium surgawi. Kemudian lagi, masih mengesankan bahwa Jiang Tao mencapai alam inti Elysium surgawi pada usia 25 tahun dengan namanya di peringkat inti Elysium. Tapi tidak semua ahli alam inti Elysium surgawi sama. Di alam inti Elysium surgawi, para kultivator harus menggumpalkan energi astral di dalam tubuh mereka. Dikatakan bahwa para jenius alam inti Elysium surgawi yang kuat itu dapat menggumpalkan 9 bintang untuk menerangi langit di atas inti Elysium mereka. Seluruh kelompok yang mengikuti di belakang Jiang Tian haruslah keturunan langsung dari klan Jiang Sein, dan masing-masing memiliki kultivasi yang menakutkan. Mereka semua berada di alam inti Elysium besar dan jauh lebih kuat dari Jiang Tao. Apakah ini fondasi klan Jiang Sein? Ini memberi Lin Yun pemahaman langsung tentang fondasi klan suci, dan tampaknya prefektur Azure yang mendalam masih membatasi pandangannya. Ada 48 dari mereka yang berkumpul di belakang Jiang Tian, melewati kerumunan tanpa ada yang berani menghentikan mereka. Bukankah ini sedikit terlalu boros? Mulut Liu Qingyan melebar karena tidak percaya. Tapi Liu Tua tetap tenang saat dia menjelaskan, ini adalah fondasi dari 10 klan suci. Mereka jauh lebih kuat dari klan suci lainnya. Ada banyak orang suci di domain tandus kuno, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya 10 klan teratas. Kedatangan klan suci Jiang telah menyebabkan keributan besar, menyebabkan banyak orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tetapi seseorang di dekatnya mendengar apa yang dikatakan Liu Qingyan dan tertawa, kamu bodoh.
Kamu akan tahu betapa mengejutkannya saat Xia Huyan muncul. Xia Huyan. Liu Qingyan menjadi emosional saat mendengar nama itu. Apakah itu orang super jenius dengan fisik pedang suci bawaan dan hati pedang bawaan? Siapa lagi yang bisa, selain dia? Dia ditolak ketika dia ingin menjadi murid di bawah Sein Pedang Bercahaya. Ada rumor bahwa Sein Pedang Bercahaya akan mengambil seorang murid pada ujian ini, jadi dia secara alami akan datang juga. Orang itu melanjutkan, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika dia berbicara tentang Xia Huyan. Sesuatu seperti itu terjadi. Lin Yun bertanya. Masih banyak lagi yang seperti dia, kata Liu Tua. Senior Radiant adalah salah satu dari 3 pendekar pedang di kehancuran timur. Begitu banyak pendekar pedang yang jenius ingin menjadi muridnya. Tapi setelah apa yang terjadi 18 tahun yang lalu, ketika Jian Jingtian diusir dari sekte, pendekar pedang berseri tidak pernah menerima murid lain. Bahkan seorang jenius seperti Xia Huyan pun ditolak. Lin Yun tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya saat mendengar itu. Itu berbeda dari apa yang dia harapkan. Ketika dia mendengar Jian Jingtian memanggilnya, adik, dia berpikir bahwa Master Pedang Yao Guang telah mengincarnya di jalan surgawi, ingin menerimanya sebagai murid. Tapi Liu Tua mengatakan bahwa Master Pedang Yao Guang tidak pernah menerima murid selama 18 tahun terakhir. Bahkan seorang jenius seperti Xia Huyan pun ditolak. Jadi apakah dia sudah salah sejak awal? Bab 1392 Apa hubungannya denganmu? Lin Yun tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Mungkin ada kemungkinan bahwa Master Pedang Yao Guang tidak berniat menerimanya sebagai murid karena Feng Jue atau Jian Jingtian tidak memberikan konfirmasi tentang hal itu. Alasan dia memilih untuk berpartisipasi dalam ujian adalah untuk membuktikan dirinya sendiri. Tetapi jika dia salah sejak awal, itu akan menjadi canggung. Jika Sein Pedang Bercahaya tidak berniat menjadikannya sebagai murid, mengapa dia mengirim Feng Jue untuk melindunginya di jalan surgawi? Dia melihat hubungannya dengan orang lain secara signifikan. Jika Feng Jue menyelamatkan nyawanya di bawah perintah Sein Pedang Bercahaya, Sein Pedang Bercahaya telah membantunya. Bagaimanapun, Sein Pedang Bercahaya telah memilih untuk menyelamatkannya ketika dia berada di alam jiwa surgawi. Tapi bagaimana jika dia salah menebak? Lin Yun, apa yang kamu pikirkan? Tepat ketika semua orang berseru di fondasi klan suci, Ye Ziling merasakan perubahan dalam tatapan Lin Yun. Lin Yun selalu tenang, dan jarang sekali emosinya bergejolak. Aku baik-baik saja. Lin Yun tersenyum. Melihat Lin Yun tidak mau memberitahunya, Ye Ziling tidak bertanya dan hanya mencatatnya di dalam hati. Saat itu, Lin Yun merasakan 2 aura yang tidak asing lagi memeriksanya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ketika Lin Yun berbalik, dia tersenyum ketika melihat Zhao Yan dan Gong Sun Yan. Dia tidak menyangka keduanya ikut serta dalam ujian, terutama Gong Sun Yan, yang selalu mengaku berasal dari garis keturunan Kaisar Pedang. Lin Yun, sudah lama sekali. Zhao Yan menyambutnya dengan senyuman. Dia senang melihat Lin Yun. Atau lebih tepatnya, dia datang ke ujian karena Lin Yun. Kenapa kalian berdua di sini? Ye Ziling bertanya. Kenapa tidak? Ujian diadakan setiap 4 tahun sekali. Saya mendengar bahwa orang suci akan mengambil murid kali ini, yang merupakan kesempatan sempurna bagi kita untuk menyebarkan nama kita. Sebagai pendekar pedang, bagaimana mungkin kita tidak muncul? Gong Sun Yan tertawa. Dia masih menyendiri seperti biasa. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Setelah kita lulus ujian, kita akan menjadi sesama murid bela diri, kata Ye Ziling. Mudah sekali. Mari kita bertujuan untuk menjadi murid orang suci, atau itu akan sangat memalukan, kata Gong Sun Yan. Sejak dia menerima kesempatan dari Kaisar Pedang, ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi dia ingin menempa nama untuk dirinya sendiri di alam inti Elysium, dan ujian yang diadakan setiap 4 tahun sekali adalah kesempatan terbaik. Setengah dupa kemudian, mereka tiba di kaki gunung tempat tahap pertama diadakan. Ada 999 anak tangga menuju Sekte Pedang, dan ada sebuah batu biasa di atas panggung yang mengeluarkan aura kuno dan agung. Di puncak 999 anak tangga, mereka samar-samar bisa melihat papan nama Sekte Pedang dengan sebuah rune pedang kuno. Rune itu seperti matahari yang bersinar terang yang memancarkan aura agung dan tak terbatas. Hanya dengan melihatnya saja bisa membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Tangga itu biasa saja, tapi rune di papan nama dan pedang di pintu gerbang akan membuat menaiki tangga menjadi lebih sulit. Mereka harus menanggung tekanan yang sangat besar di setiap langkahnya, dan seseorang akan berhasil melewati tahap pertama jika mereka bisa menaiki tangga.
Beberapa ratus orang menaiki tangga di depan mereka, dan orang-orang akan terus-menerus jatuh dari tangga tersebut. Ketika mereka jatuh, mereka akan dipenuhi dengan luka-luka. Aura pedang yang terkandung di tangga itu sangat menakutkan. Jadi mereka yang menderita serangan balik itu akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Mereka akan dengan cepat dibawa pergi, dan luka-luka mereka mengejutkan banyak orang karena luka-luka itu terlalu parah. Tapi mereka tidak takut dan terus menaiki tangga. Beberapa bahkan melanjutkannya setelah melewati 999 anak tangga, seolah-olah mereka ingin membuktikan diri. Banyak orang yang sudah lulus tes. Tapi ada sesuatu yang mereka coba buktikan pada diri mereka sendiri dengan terus menaiki tangga, tanya Ye Ziling. Apakah pedang itu memiliki asal-usul? Gong Sun Yan penasaran. Kudengar itu adalah pedang milik Master Pedang Yao Guang sebelum dia menjadi orang suci. Zhao Yan menjawab, oh, begitu. Jika aku bisa menyentuh atau bahkan mencabut pedang itu, aku yakin itu akan mengejutkan seluruh domain tandus kuno, bukan? Ini adalah kesempatan besar bagiku untuk menyebarkan namaku. Jadi aku tidak akan melepaskannya. Gong Sun Yan berkata dengan matanya berbinar. Untuk apa kalian berdiri di sini? Apakah kalian takut? Sambil mengamati gerbang, suara dingin Jiang Tao bergema saat rombongan Sekte Awan mengalir datang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menginjak tangga sebelum dia melesat ke atas dan berakhir di anak tangga ke-100 saat dia mendarat. Astaga, siapa itu? Itu Jiang Tao, bukan? Murid utama dari Sekte Awan mengalir. Kudengar dia anggota klan Jiang Sein. Tidak heran mengapa dia begitu kuat. Penampilan Jiang Tao memicu keributan yang membuat Jiang Tao dalam hati bersukacita. Dia pertama kali melirik Lin Yun sebelum dia terus menaiki tangga. Saat dia melepaskan niat pedangnya, dia dengan cepat menaiki tangga dan menyusul banyak orang di depannya. Lumayan. Lin Yun menyipitkan matanya. Jiang Tao mungkin telah kalah darinya 10 hari yang lalu, tapi Jiang Tao masih seorang kultivator di alam inti Elysium besar dengan fondasi yang kokoh. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya bisa bergabung dengan Sekte Pedang. Setelah Jiang Tao melewati anak tangga ke-300, dia melambat dan menatap Lin Yun dengan seringai menghina. Orang ini bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Feng Zhang dan Liu Qingyan mengertakkan gigi. Ketika mereka baru saja tiba di kota Azure Black, Jiang Tao memprovokasi mereka, ingin mengunjungi Ye Ziling. Bahkan setelah Lin Yun memberinya pelajaran, dia masih mengejek mereka sebagai katak di dalam sumur dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa bergabung dengan Sekte Pedang. Bahkan saat mengikuti ujian, dia tidak lupa memprovokasi mereka. Dia sedang merayu kematian. Ye Ziling langsung menjadi sangat marah. Dia telah bertahan dengan Jiang Tao untuk waktu yang lama. Jadi dia akhirnya kehilangan kesabaran saat melihat tatapan memprovokasi Jiang Tao setelah dia mencapai langkah ke-300. Saat bunga salju bermekaran di pupil mata Ye Ziling, dia berubah menjadi garis ungu dan melesat maju, meninggalkan kilat yang berderak di jalannya. Dia melewati lebih dari 200 langkah dalam sekejap mata dan akan menyusul Jiang Tao. Kakak perempuan senior harus mengubah sifat buruknya. Lin Yun tanpa daya berkata, dan kata-katanya langsung membuat bibir semua orang bergerak-gerak. Jiang Tao, yang sedang menaiki tangga, terkejut ketika dia tiba-tiba merasakan aura pedang tak terbatas meledak di belakangnya. Ketika dia berbalik dan melihat Ye Ziling, ekspresinya mengendur, dan dia tersenyum, Nona Ye, kamu ingin menaiki tangga bersamaku. Aku pasti akan menyambutmu. Lin Yun terlalu sombong, dan dia akan mati cepat atau lambat. Jika Anda bersama dengan saya dapat memperkenalkan sepupu saya, Jiang Tian, kepada Anda. Saat dia melihatmu dari jauh tadi, dia cukup tertarik padamu. Masih baik-baik saja jika dia tidak berbicara. Tapi kata-katanya langsung membuat Ye Ziling semakin marah dan raungan naga bergema dari tubuhnya. Saat dia mengaktifkan fisik suci naga ilahi, dia mengulurkan tangannya dan meraih Jiang Tao. Saat petir dan salju bermekaran di telapak tangannya, seekor naga melingkar di sekelilingnya dan cakar naga terbang ke arah Jiang Tao. Apa yang kau coba lakukan? Wajah Jiang Tao berubah. Tapi kultivasinya berada di alam inti Elysium besar, jadi reaksinya cepat saat menghadapi bahaya, dan dia menunduk ke samping. Naga tanpa bayangan. Mata Ye Ziling bersinar dengan cahaya dingin, dan menggunakan jari-jarinya seperti pedang, dia menusukkannya ke arah Jiang Tao, langsung menghancurkan energi astral yang menyelimutinya. Sebelum Jiang Tao bisa bereaksi, Ye Ziling meraih bahu Jiang Tao dan melemparkannya kembali, enyahlah. Ye Ziling telah menggunakan sutra pedang darah naga yang diajarkan kepadanya oleh Su Xiao dan mengeluarkan tekanan yang menakutkan.
Ini mengejutkan Jiang Tao karena Ye Ziling segera mengusirnya. Begitu saja, dia berguling menuruni tangga dan terluka karenanya, menyebabkan dia mengeluarkan darah. Begitu saja, Jiang Tao, yang masih memprovokasi kelompok Lin Yun beberapa saat yang lalu, terbaring di depan mereka. Saudaraku, bukankah kamu sedikit terlalu cepat? Ujian baru saja dimulai, dan kamu sudah mengakhirinya. Gong Sun Yan tidak bisa menahan senyum saat melihat keadaan Jiang Tao yang menyedihkan. Jiang Tao pusing dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia langsung pingsan karena luka parahnya, dan pemandangan ini langsung membuat semua orang tercengang. Ini adalah tahap pertama ujian, dan perkelahian tidak dilarang. Jadi, tidak masalah bagi para peserta untuk berkelahi, selama mereka tidak melepaskan rasi bintang mereka. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang bergerak adalah seorang wanita, apalagi kekuatannya sangat menakutkan. Jiang Tao, yang bersinar terang beberapa saat yang lalu, benar-benar dipermalukan dan ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Adegan ini mengejutkan banyak orang, termasuk para jenius yang sudah menaiki tangga saat mereka berbalik. Jiang Tian, yang telah menaiki anak tangga ke-400, juga berbalik. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, kemarahan melintas di pupil matanya. Meskipun Jiang Tao adalah anggota cabang dari klan Jiang Sein, tindakan Ye Ziling yang mempermalukannya di depan umum sama saja dengan tidak menempatkan klan Jiang Sein di matanya. Nyonya, bukankah Anda sedikit terlalu kejam? Jiang Tian akhirnya angkat bicara, yang langsung membuat sekelilingnya terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Jiang Tian akan memperhatikan masalah ini. Ini urusanku, jadi apa hubungannya denganmu? Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah Ye Ziling segera menegur Jiang Tian. Bab 1393 Ujian. Semua orang terkejut dengan temperamen berapi-api Ye Ziling. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan berani menegur pertanyaan Jiang Tian. Bagaimanapun, Jiang Tian adalah seorang jenius di peringkat inti Elysium. Dia berada di peringkat 20.000 di peringkat inti Elysium. Mungkin tidak terdengar mengesankan, tapi itu karena peringkat inti Elysium tidak memiliki batasan usia. Jika peringkatnya terbatas pada mereka yang berusia di bawah 100 tahun, Jiang Tian dapat dengan mudah masuk ke peringkat 10.000. Jika dibatasi hingga 30, tidak akan menjadi masalah bagi Jiang Tian untuk mencapai 3.000. Ini adalah peringkat yang menakutkan. Di masa lalu, ketika Qin Chang menantang mereka yang berada di peringkat inti Elysium, dia kalah lebih banyak daripada yang dia menangkan. Jadi ini sama saja dengan dipermainkan oleh mereka yang berada di peringkat inti Elysium. Semua orang memandang Ye Ziling dan penasaran dengan asalnya. Mungkinkah dia memiliki asal-usul yang lebih menakutkan daripada klan Jiang Sein? Mereka juga memperhatikan petir ungu, naga, dan kepingan salju yang menyelimuti Ye Ziling. Hanya dengan sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa garis keturunannya tidak biasa, dan siapapun dapat mengetahui bahwa identitas Ye Ziling tidak sederhana. Siapa dia? Apakah dia baru saja berbicara kembali ke klan Jiang Sein? Bukankah dia takut pada Jiang Tian? Dia praktis melumpuhkan Jiang Tao di hadapan klan Jiang Sein. Bahkan jika Jiang Tao berasal dari cabang, ini masih menamparkan wajah Jiang Tian. Saya yakin Jiang Tian mungkin akan bertindak sebagai tanggapan. Seorang murid dari Sekte Awan Mengalir berkata, dia dan orang-orang dari Sekte Pedang Fuyun hanyalah orang barbar dari Prefektur Azure yang mendalam. Wanita itu adalah seorang iblis wanita dan pasti mendapatkan semacam warisan. Prefektur Azure yang mendalam. Itu terlalu jauh. Itu hanya di perbatasan dari kehancuran timur, dan itu tidak berlebihan untuk menyebutnya hutan belantara. Jadi mereka berasal dari padang gurun. Tidak heran mengapa mereka tidak menempatkan klan Jiang Sein di mata mereka. Aku khawatir mereka bahkan tidak mengerti arti dari klan suci. Masuk akal, sekarang setelah kau melihatnya seperti itu. Saat gumaman bergema dari sekitarnya, wajah Jiang Tian tenggelam dengan cahaya dingin yang melintas di pupil matanya. Lumpuhkan dia. Tidak ada yang bisa lolos dengan menyinggung klan Jiang Sein, bahkan jika dia seorang wanita. Patahkan tangan yang dia gunakan untuk melukai Jiang Tao. Jiang Tian bukanlah orang yang baik. Dia tidak akan berhasil di peringkat inti Elysium jika dia orang baik. Sebagian besar dari mereka yang berada di peringkat itu berusia lebih dari 100 tahun, dan beberapa bahkan berusia beberapa ratus tahun. Mereka memiliki pengalaman yang luar biasa dan kejam. Jadi, jika seseorang tidak cukup pantang menyerah dan berani, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di peringkat inti Elysium. Ketika Jiang Tian selesai, beberapa orang jenius dari klan Jiang Sein melesat ke arah Ye Ziling. Kakak senior, kami akan membantumu.
Feng Zhang dan Liu Qingyan juga menyerbu. Mereka memiliki hubungan yang kuat karena mereka telah mengikuti Ye Ziling untuk waktu yang lama di Sekte Pedang Awan sekilas. Jadi ketika mereka melihat Ye Ziling menghadapi klan Jiang Sein, mereka menyerbu dan bertemu dengan para jenius klan Jiang Sein. Feng Zhang dan Liu Qingyan tidak menahan diri, jadi kedua belah pihak bentrok dan memberikan segalanya. Mereka juga mengejutkan semua penonton ketika mereka melihat Feng Zhang dan Liu Qingyan bertahan melawan para jenius klan Jiang, terutama Feng Zhang. Sejak kalah dari Lin Yun, seluruh pribadinya telah berubah. Setelah dia memurnikan sub tulang naga emas, kekuatannya sangat dekat dengan ahli alam inti Elysium besar. Kalian sudah keterlaluan. Feng Zhang memperkuat Liu Qingyan setelah melihat bahwa yang terakhir mengalami kesulitan menahan diri setelah mengalahkan dua orang. Saat cahaya bintang menyelimuti permukaan tubuhnya, suara berderak datang dari tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Secara bersamaan, selaput emas samar juga muncul di permukaan tubuhnya, memancarkan kilau logam emas yang tampak seperti tulang naga yang sedang diaktifkan. Feng Zhang telah mengaktifkan darah naga emas dan sumsum naga emas di dalam tubuhnya. Ketika dia mendorong telapak tangannya keluar, raungan naga emas bergema dan para jenius klan Jiang Sein yang menghadapi Liu Qingyan dikirim terbang kembali. Angin badai dan awan. Langit biru yang membumbung tinggi. Awan menjelma naga. Feng Zhang tidak berhenti sampai di situ dan melanjutkan dengan 4 jurus dari awan berarak 13 pedang. Saat dia menggunakan bentuk terakhir, dia menggunakan jari-jarinya, yang terlihat seperti cakar naga, sebagai pedang emas, memanifestasikan lautan awan emas yang merobek dada seorang jenius dari klan Jiang Sein. Saat darah memercik dari dada orang jenius dari klan Jiang Sein, orang jenius itu kemudian berguling menuruni tangga. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Apakah mereka benar-benar orang barbar dari prefektur Azure yang mendalam? Mereka bahkan menekan para jenius dari cabang utama. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Ada apa dengan raungan naga dari tubuhnya? Mengapa aku merasa bahwa orang-orang ini telah memurnikan darah naga ilahi? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin darah naga ilahi bisa muncul di prefektur Azure yang mendalam? Bukan hanya darah naga suci. Selaput di permukaan tubuhnya tampaknya diwujudkan dengan sumsum naga emas. Kekuatan yang diungkapkan Feng Zhang mengejutkan semua orang. Dari kekuatan yang dia tunjukkan, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang barbar dari prefektur Azure yang mendalam. Dia kuat tapi terlalu sembrono untuk menghadapi klan Jiang Sein. Salah satu penonton menghela nafas. Klan suci Jiang adalah salah satu dari 10 klan suci teratas di domain tandus kuno, yang berarti mereka memiliki dasar yang dalam. Selama 3 milenium terakhir, mereka menghasilkan lebih dari 1 orang suci. Pada puncaknya, mereka memiliki 3 orang suci dalam 1 generasi. Meskipun mereka tidak lagi berada di puncaknya, mereka masih merupakan raksasa di domain tandus kuno. Mereka tidak hanya memiliki banyak orang jenius, tetapi mereka juga menerima banyak murid sebagai kekuatan, termasuk banyak orang jenius yang berbakat. Para jenius yang dikalahkan oleh Feng Zhang bahkan tidak bisa mencapai 10 besar di antara generasi muda klan Jiang Sein. Sepertinya ada banyak orang yang tak kenal takut di sini. Jiang Xing, kamu pergi dan hadapi dia. Jiang Tian dengan dingin berkata. Ketika dia selesai, sesosok tubuh membumbung tinggi ke langit dengan telapak tangannya turun. Orang ini telah menggunakan teknik bela diri roh suci tingkat tinggi sejak awal, telapak tangan teratai. Jiang Xing telah mencapai puncak penguasaan yang lebih besar dengan telapak tangan Rifus Terania, dan dia adalah salah satu dari 10 besar di antara generasi muda di klan Jiang Sein. Dengan telapak tangannya turun, cahaya bintang yang tak terbatas menyatu menjadi sungai yang menderu. Selain itu, kultivasi Jiang Xing berada di alam inti Elysium besar, yang berarti kultivasinya berada 1 tingkat di atas kultivasi Feng Zhang. Belum lagi Teranean Rifus adalah teknik bela diri roh suci yang kuat. Itu tidak hanya terdiri dari teknik telapak tangan tetapi juga gerakan dan teknik pedang yang menyertainya. Hanya keturunan langsung dari klan Jiang Sein yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Serangannya menempatkan Feng Zhang di bawah tekanan yang luar biasa. Ketika Ye Ziling mengunci alisnya dan ingin bergerak, suara Feng Zhang bergema, "Kakak perempuan, Anda selalu yang berdiri di depan kami. Izinkan saya berdiri di hadapan Anda sekali ini. Saya akan membuktikan kepada mereka bahwa murid dari Sekte Pedang Fuyun bukanlah katak di dalam sumur atau orang barbar." Kata-katanya mengejutkan Ye Ziling, tetapi dia bersyukur bahwa Feng Zhang dan yang lainnya telah dewasa. Hahaha. Bagaimana katak bisa tahu mereka berada di dalam sumur? Biar kutunjukkan seberapa tinggi langit itu.
Jiang Xing menyerbu dengan sungai yang dimanifestasikan dengan cahaya bintang yang mengelilingi telapak tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tapi Feng Zhang mengeluarkan teriakan dingin dengan tangan terbentang lebar dan mendorong telapak tangannya keluar, melepaskan sinar matahari yang cerah. Ketika sungai dan matahari bertabrakan, mereka berdua mundur beberapa langkah dan seimbang. Mempelajari itu dari Qin Chang, Lin Yun bisa mengatakan bahwa serangan Feng Zhang mirip dengan seni sky pacing naga emas yang digunakan Qin Chang. Kemudian lagi, itu hanya agak mirip karena Feng Zhang menggabungkan pemahamannya sendiri dan pedang awan 13 pedang ke dalamnya. Feng Zhang telah bekerja keras ketika dia mengatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli alam inti Elysium besar setelah menyempurnakan sub tulang naga emas. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Qin Chang, Feng Zhang mungkin mendapatkan banyak wawasan hanya dengan mengawasinya. Dia dengan hati-hati meneliti teknik bela diri Qin Chang dan memadukan pemahamannya sendiri. Hal ini membuat Lin Yun terkejut sekaligus terkesan. Lumayan, tapi aku baru saja mulai. Jiang Xing sangat marah ketika dia tidak bisa mengalahkan Feng Zhang. Dia segera menghunus pedangnya dan sungai melingkar di sekelilingnya seperti naga, dengan aura pedangnya langsung menyelimuti Feng Zhang. Jiang Xing hanya berada di peringkat 10 besar. Mengapa saya merasa dia bahkan lebih kuat dari kepala murid dari banyak sekte? Seni pedang Teranean Rifus miliknya sedikit tidak dapat diprediksi. Banyak orang berseru ketika mereka merasakan aura Jiang Xing setelah dia menghunus pedangnya. Jadi mereka tidak bisa membayangkan bahwa Jiang Xing hampir tidak berada di peringkat 10 besar di antara generasi muda di klan Jiang Sein. Karena Jiang Xing lebih lemah dari Jiang Tian, seberapa kuat Jiang Tian? Sepertinya kakak seniormu itu sedikit lemah. Suara Gong Sun Yan bergema di samping Lin Yun, memancarkan cahaya melalui pupil matanya. Dia secara alami ingin meledakkan masalah ini karena ini berarti dia bisa menyebarkan namanya. Sebuah klan suci. Gong Sun Yan yakin bahwa itu hanya akan menjadi batu loncatannya. Kakak senior Feng tumbuh terlambat. Jadi meskipun dia memiliki kesempatan, fondasinya masih sedikit kurang, belum lagi dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Sudah mengesankan bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang, kata Lin Yun. Butuh bantuanku. Gong Sun Yan menyeringai. Lagi pula, kau pernah membantuku sekali. Orang lain mungkin takut pada klan suci, tapi tidak denganku. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Zhao Yan. Jangan dengarkan orang bodoh ini. Jika kau terus menunggu, para bajingan dari klan Jiang Sein itu mungkin akan melumpuhkan lengan kakak perempuanmu. Gong Sun Yan berbicara dengan jijik. Bahkan aku secara kasar bisa mengenali asal-usul Nona Ye. Jadi apa pendapatmu tentang Jiang Tian? Zhao Yan menjawab. Apa maksudmu? Gong Sun Yan bingung. Bab 1394 Anda bisa mencoba. Setengah dupa kemudian, masih belum ada hasil dari pertarungan Feng Zhang dan Jiang Xing. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan di antara mereka akan sekeras ini, dan seorang barbar di mata mereka akan mampu melawan seorang jenius dari klan suci. Hal ini telah melampaui harapan semua orang, dan memberikan pukulan yang sangat besar bagi semua orang. Hal ini membuat semua orang mulai bertanya tentang sekte pedang awan sekilas. Mereka memiliki tahap perbedaan dalam kultivasi mereka, tapi mengapa Jiang Xing tidak bisa menjatuhkan murid sekte pedang Fuyun itu? Ini sedikit aneh. Jangan bilang kalau bakat murid sekte pedang Fuyun bahkan lebih hebat dari Jiang Xing. Tidak terlalu yakin tentang itu. Jiang Xing sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, yang membingungkan. Ada banyak orang yang bingung, termasuk orang-orang dari klan Jiang Sein. Jiang Xing, bisakah kamu mengatasinya? Kamu mempermalukan kami. Biarkan aku yang menanganinya jika kamu mengalami kesulitan. Nama pria ini adalah Jiang Sun. Bakatnya hanya nomor 2 setelah Jiang Tian, jadi dia memiliki kepribadian yang sombong. Kakak Sun, kamu pasti bercanda. Jiang Xing berkata. Mereka hanyalah orang barbar, dan saya hanya tidak ingin memanfaatkannya pada tingkat kultivasi saya. Orang lain hanya akan mengatakan bahwa klan suci menindas mereka. Tapi karena kamu sudah bicara, maka mari kita akhiri ini. Memang benar bahwa dia tidak ingin menggunakan keuntungan dari kultivasinya untuk melawan Feng Zhang. Alasan mengapa dia bertarung begitu lama adalah karena dia ingin menunjukkan kekuatannya. Adapun alasannya, ini karena Jiang Tian dan yang lainnya mengambil semua pusat perhatian, jadi sulit baginya untuk menikmati sorotan untuk sekali ini. Akhiri ini. Kurasa kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Sekte pedang Fuyun bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh. Gong Sun Yan akhirnya kehilangan kesabarannya dan tertawa saat dia melayang ke langit.
Saat sinar pedang yang menyilaukan bersinar di pupil matanya, cahaya bintang bermekaran sebelum berkumpul di telapak tangannya dan membentuk menjadi matahari sinar pedang yang menyilaukan. Ketika sinar pedang mencapai ketinggian, itu langsung menarik perhatian semua orang. Ketika sinar pedang terbang dari telapak tangannya, para jenius klan Jiang Sein yang mengelilingi Liu Qingyan semuanya terbang menjauh. Tidak ada yang mengesankan tentang klan Jiang Sein. Gong Sun Yan tertawa dan menyerbu ke arah ketiganya. Pengejaran awan pemusnah matahari. Cahaya matahari kemuliaan. Pedang ilahi matahari agung. Sinar pedang yang dia lepaskan menyilaukan seperti matahari saat dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang. 3 orang jenius dari klan Jiang Sein mencoba untuk memblokir serangannya, tetapi ketika serangan Gong Sun Yan mendarat di energi astral di sekitar mereka, energi astral mereka langsung dilarutkan oleh sinar pedang Gong Sun Yan. Ketiga orang jenius itu memuntahkan seteguk darah sebelum mereka berguling menuruni tangga. Apa-apaan ini? Dari mana orang ini berasal? Itu Gong Sun Yan. Dia adalah seorang jenius biasa saat itu. Jadi mengapa dia menjadi begitu kuat setelah mencapai alam inti Elysium? Bagaimana dia dan Sekte Pedang Fuyun bisa bersama? Apa itu Sekte Pedang Awan berkibar? Bukankah mereka sedikit terlalu kuat? Kekuatan Gong Sun Yan mengejutkan semua orang, membuat semua orang merasa tidak bisa dipercaya. Dia memiliki beberapa nama ketika dia berada di peringkat Empyrean. Tetap saja, dia bisa menekan para jenius klan suci setelah mencapai alam inti Elysium, yang membuat semua orang merasa tidak bisa dipercaya. Bukankah Sekte Pedang Fuyun sedikit terlalu kuat? Mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghadapi klan suci Jiang. 3 lainnya tersingkir. Sepertinya tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Anggota klan suci lainnya mengunci alis mereka bersama karena Sekte Pedang Awan sekilas sedikit terlalu sombong. Lin Yun tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Gong Sun Yan. Dia adalah tipe orang yang tidak keberatan meledakkan sesuatu. Dia adalah tipe orang yang tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer. Tapi jika dia bertemu dengan orang yang tangguh, dia akan segera berlutut. Jadi Lin Yun tidak tahu dari mana Gong Sun Yan mendapat keberanian untuk memprovokasi klan Jiang Sein. Jika masalah ini meledak, tidak mungkin baginya untuk membersihkannya. Kami mendapatkan kesempatan unik di Pulau Kuxuan, dan dia jauh lebih kuat sekarang. Zhao Yan menjelaskan. Dia ingin menunjukkan kekuatannya untuk menarik perhatian orang-orang suci Sekte Pedang. Beraninya kau. Jiang Sun langsung mengenali Gong Sun Yan dan tahu orang seperti apa Gong Sun Yan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Gong Sun Yan akan berani menghadapi klan Jiang Sein. Bahkan wajah Jiang Tian berubah karena dia tidak menyangka masalahnya akan meledak sejauh ini. Kakak Tian, Kakak Sun, biarkan aku menghadapinya. Orang itu pernah kalah dariku sebelumnya. Jiang Ran, peringkat ke-6 di antara generasi muda klan Jiang Sein, bergerak. Dia muncul di hadapan Gong Sun Yan, mendorong telapak tangannya. Telapak tangannya memiliki energi astral yang membeku yang berkumpul di dalamnya, sebelum bermanifestasi menjadi naga hitam yang terbang ke arah Gong Sun Yan. Adegan ini sangat menakutkan karena rahang naga hitam itu sangat besar. Bahkan sebelum Gong Sun Yan sempat merespon, dia sudah ditelan oleh naga hitam itu. Hahaha, trik yang menyedihkan. Ledakan tawa bergema sebelum Jiang Ran bisa tersenyum. Sebuah lubang kemudian muncul di naga hitam yang diciptakan oleh ribuan sinar pedang emas sebelum naga hitam itu meledak. Ketika Gong Sun Yan muncul di hadapan semua orang, dia bersinar terang seperti matahari yang luas, yang mengubah wajah Jiang Ran. Dia tidak menyangka Gong Sun Yan akan bisa membebaskan diri, dan dengan dingin dia berkata, Gong Sun Yan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu ingin menghadapi seluruh klan Jiang Sein dengan mencampuri masalah ini? Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya tidak tahan bagaimana kalian memperlakukan Sekte Pedang Fuyun sebagai orang barbar. Karena Sekte Pedang sedang merekrut murid, semua orang bisa bersaing untuk mendapatkannya. Jadi siapa kalian yang memperlakukan orang lain seperti katak di dalam sumur? Orang lain mungkin takut pada klan Jiang Sein kalian, tapi aku tidak. Gong Sun Yan tertawa dan menyerang. Serangannya mengejutkan Jiang Ran, memaksa Jiang Ran mundur beberapa langkah. Tetapi ketika Jiang Ran mendengus dingin dan melawan Gong Sun Yan, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari yang terakhir. Secara bersamaan, saat melawan Feng Zhang, Jiang Xing juga melepaskan kultivasinya dan langsung mendapatkan keuntungan dalam pertarungan. Ketika dia mengayunkan pedangnya untuk ke-10 kalinya, Feng Zhang akhirnya tidak tahan lagi dan menderita tusukan di bahunya, memaksanya untuk mundur beberapa langkah dengan darah memercik dari lukanya.
Dia beruntung karena dia telah mengolah sup tulang naga emas dengan selaput yang melindunginya. Jadi dia hanya menderita luka ringan dan tidak terlempar. Tetapi bahkan ketika Jiang Xing mendapatkan keuntungan melawannya, dia tidak berniat melepaskan Feng Zhang. Saat itu, 10 orang aneh terbang keluar dan mengepung Feng Zhang, Liu Qingyan, dan Gong Xunyan. Klan Jiang Sein secara alami tidak akan membiarkan ini pergi tanpa mengirim mereka yang berani memprovokasi mereka menuruni tangga. Ketika Ye Ziling melihat pemandangan ini, cahaya dingin melintas di pupil matanya. Dia akhirnya tidak bisa menahannya dan menyerbu, karena klan Jiang Sein berani menggertak dan melukai murid-murid Sekte Pedang Awan sekilas saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Biarkan aku melihat seberapa kuat klan Jiang Sein. Mengedarkan sutra pedang darah naga, Ye Ziling melepaskan sinar pedang yang diselimuti petir sebesar 10 kaki. Saat raungan naga bergema, Ye Ziling tampak seperti naga dewa saat ini dan langsung mengirim beberapa murid klan Jiang Sein terbang kembali. Kekacauan pun terjadi, yang berarti Sekte Pedang Awan sekilas dan klan Jiang Sein telah benar-benar membalik meja. Ketika Zhao Yan melihat pemandangan ini, dia menatap Lin Yun sebelum dia menghela nafas, sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Lin Yun tidak memiliki banyak perubahan di wajahnya karena dia juga tidak punya pilihan. Dia tidak ingin menyinggung raksasa seperti klan Jiang Sein pada tahap pertama, tapi Jiang Tao terlalu berlebihan. Jiang Tao adalah orang yang tidak belajar dari pelajarannya, dan Lin Yun juga tidak berpikir bahwa Ye Ziling melakukan kesalahan. Bahkan jika Ye Ziling melakukan sesuatu yang salah, tidak mungkin Lin Yun hanya akan berdiri dan menonton. Karena masalahnya telah berkembang menjadi seperti ini, dia secara alami harus menonjol sebagai sesama murid dari Sekte Pedang Awan sekilas. Tapi Zhao Yan selangkah lebih maju darinya dan menerjang maju. Ketika dia mendarat di tangga, dia segera menyerang dengan melepaskan aura pedangnya. Tatapannya mungkin terlihat tumpul, tapi aura pedang yang dia lepaskan sangat kuat. Aura pedangnya dengan cepat memisahkan semua orang yang bertarung, dan dia berkata, tidak bisakah kita membicarakannya dengan damai? Jiang Ran langsung mengenali Zhao Yan dan terkejut. Dia tahu bahwa Zhao Yan juga berasal dari klan suci dan seorang jenius dalam pedang dengan gelar pedang fanatik, yang diberikan kepadanya. Jadi Jiang Ran menjawab, Zhao Yan, apakah kamu akan mengganggu kami mengajari katak-katak di dalam sumur ini sebuah pelajaran? Kami bukan katak di dalam sumur. Feng Zhang menjadi marah dan ingin menyerang. Klan Jiang Sein terlalu berlebihan untuk membuat mereka tampak lebih unggul dari yang lain. Jadi bagaimana jika mereka adalah klan suci? Apakah saya salah? Jiang Ran mengejek. Jangan bilang kalau Sekte Pedang Awan sekilas yang kecil ingin memanjat klan Jiang Sein-ku. Zhao Yan terkejut karena dia menyadari bahwa klan Jiang Sein tidak berniat untuk mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak berpikir ada salahnya bagi klan suci seperti mereka untuk memberi pelajaran pada sekte kecil dari pedesaan, dan itu semua tertulis dari penghinaan yang terpampang di wajah mereka. Tidak heran mengapa Sekte Pedang Fuyun begitu berani, jadi kau berdiri di belakang mereka. Tapi kau masih belum memenuhi syarat untuk menjadi pembawa damai. Klan Jiang Sein-ku tidak pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya. Jika kita tidak melumpuhkan mereka, di mana kita akan menempatkan wajah-wajah klan suci? Jiang Tian perlahan berjalan menuruni tangga. Kalau begitu kamu bisa mencoba dan melihat siapa yang bisa kamu lumpuhkan hari ini. Suara Lin Yun bergema saat dia perlahan menaiki tangga. Saudara muda Lin. Semua orang dari Sekte Pedang Fuyun berbalik ketika mereka mendengar suara Lin Yun, termasuk Zhao Yan dan Gong Xunyan. Bab 1395 Apakah kau meremehkanku? Semua orang telah memperlakukan Lin Yun sebagai pemimpin di antara mereka saat mereka mengarahkan pandangan mereka padanya. Tidak hanya Ye Ziling, bahkan Zhao Yan dan Gong Xunyan pun menoleh ke arah Lin Yun. Ini sangat mengejutkan semua orang. Murid-murid Sekte Pedang Fuyun sangat kuat dan sudah membuktikan diri mereka sendiri saat Feng Zhang bisa berhadapan dengan seorang jenius dari klan Jiang. Adapun Ye Ziling, tidak ada yang bisa dikatakan tentang dia karena dia lebih kuat dari Feng Zhang. Tapi mereka tampaknya percaya pada orang terakhir yang berjalan, yang langsung menempatkan Lin Yun dalam sorotan. Siapa orang itu? Alam inti Elysium kecil bisa mengalahkan begitu banyak orang. Bahkan Gong Xunyan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia muncul. Ini aneh. Gumaman bergema dari sekeliling saat kerumunan orang melihat ke arah Lin Yun. Kudengar kau menekan Qin Chang, yang berada di peringkat Empirean 3 bulan lalu di Pulau Kuksuan, kata Jiang Tian. Orang lain mungkin tidak mengenali Lin Yun, tapi dia bisa langsung mengenalinya, dan nadanya dipenuhi dengan permusuhan.
Sepertinya kau sudah menyelidiki latar belakangku, kata Lin Yun. Kudengar kau memperoleh asal suci agung di Pulau Kuksuan. Aku sekarang penasaran apakah itu asli atau palsu, kata Jiang Tian dengan senyum ceria. Klan suci sudah tahu apa yang terjadi di Pulau Kuksuan sebulan yang lalu, tetapi mereka skeptis tentang Lin Yun yang memperoleh asal mula suci agung. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para ahli alam dekrit samsara. Lin Yun hanya berada di fase awal alam inti Elysium, dan memurnikannya berarti kematian bagi orang seperti dia. Apa hubungannya denganmu? Lin Yun dengan tenang menjawab. Dia kehilangan minat pada ujian karena dia merasa dia telah menebak semuanya dengan salah sejak awal. Dia tidak tertarik pada Jiang Tian dan tidak akan menonjol jika mereka tidak memprovokasi Ye Ziling. Kamu sombong. Jiang Tian tersenyum. Aku akan jujur padamu. Qin Chang bertarung denganku 10 kali sebelum aku mencapai alam inti Elysium surgawi, dan dia kalah 10 kali. Apakah ada sesuatu yang mengesankan tentang menang melawan seseorang di alam inti Elysium setengah langkah ketika Anda berada di alam inti Elysium besar? Lin Yun berkata dengan nada mengejek. Qin Chang mengatakan itu sebelumnya, dan dia sepertinya tidak terganggu olehnya. Bahkan Qin Chang tidak terganggu olehnya, jadi mengapa dia, Lin Yun, khawatir? Sepertinya kamu masih belum mengerti. Qin Chang bukan apa-apa di hadapanku, dan itu berarti kau tidak cukup untuk membuatku melepaskan sekte pedang Fuyun. Jiang Tian tersenyum. Lin Yun mengunci alisnya dan menjawab, kenapa kau bertindak sejauh ini? Aku tidak mengerti mengapa kamu bertindak sejauh ini dengan seseorang dengan statusmu. Bahkan jika ada perseteruan, belum terlambat untuk menyelesaikannya setelah ujian. Jika memungkinkan, Lin Yun tidak ingin bertarung. Jika pertempuran besar-besaran terjadi, maka Feng Zhang, Liu Qingyan, dan Ye Ziling mungkin akan kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam sekte pedang. Kamu masih tidak mengerti. Mungkin aku kurang lugas. Yang saya maksud adalah Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Mengerti? Jika Anda ingin saya melepaskan masalah ini, jawablah dengan jujur jika Anda telah memperoleh asal mula petapa agung. Jiang Tian tersenyum. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Ye Ziling dan Zhao Yan juga menjadi waspada karena Jiang Tian sepertinya hanya peduli dengan asal mula petapa agung. Saya sudah mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda, jawab Lin Yun. Masih tidak mau jujur. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Jiang Tian membumbung tinggi ke langit dengan aura pedangnya membumbung lebih tinggi lagi. Permukaan tubuhnya mulai menjadi ungu tua, membuatnya terlihat seperti patung logam sebelum dia muncul di hadapan Lin Yun dalam sekejap mata, melayangkan pukulan. Selain sutra Rifus Terania, Jiang Tian juga mempraktikkan teknik pemurnian tubuh lainnya. Setelah mencapai tingkat tinggi di dalamnya, bahkan artefak suci pun tidak dapat menggores tubuhnya. Lin Yun merunduk ke samping dan menghindari pukulan Jiang Tian. Jika itu 2 bulan yang lalu, Lin Yun tidak akan bisa bertahan 10 jurus di bawah Jiang Tian. Pencapaian Jiang Tian dalam pedang telah mencapai ketinggian yang menakutkan, dan kultivasinya juga berada di alam inti Elysium surgawi. Sungai Rifus Myriad Terania. Jiang Tian menggunakan teknik pedang Rifus Terania. Saat serangan Jiang Tian berkembang di tangannya, dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang. Dia dengan lembut mengetuk udara, tapi itu menyebabkan udara di sekitarnya terkoyak saat cahaya bintang mengalir seperti sungai, menerjang maju. Tinju Dewa Matahari Bulan Langit dan Bumi bersatu. Lin Yun tetap di tempatnya dan melayangkan pukulan. Ketika kedua belah pihak berbenturan, mereka terbang keluar, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar dari tabrakan mereka. Semua murid dari Sekte Pedang Fuyun dan klan Jiang Sein sudah lama mundur, takut terjebak dalam pertarungan Lin Yun dan Jiang Tian. Seorang jenius di peringkat inti Elysium memang menakutkan. Retakan halus muncul pada burung gagak emas dan roh suci Phoenix perak, dan Lin Yun memiliki darah yang menetes dari tangan kirinya. Tidak termasuk mereka yang usianya lebih dari 100 tahun, Jiang Tian bisa berada di peringkat 10.000 teratas dengan kekuatannya. Jika hanya di antara mereka yang berada di generasi yang sama, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke dalam 1/1000 teratas. Tapi untungnya, Lin Yun tidak mengendur di Sekte Pedang Awan sekilas dan telah membuat persiapan untuk bertarung dengan para jenius di peringkat inti Elysium. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Ketika dia mengedarkan seni naga suci Azure, cahaya redup bersinar di lengan Lin Yun yang menyembuhkan lukanya. Pemandangan ini mengejutkan Jiang Tian karena dia berada di alam inti Elysium surgawi. Meskipun dia hanya membentuk 1 bintang di Istana Violetnya, dia masih merupakan ahli alam inti Elysium surgawi asli.
Teknik pemurnian tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan teknik pemurnian tubuh klan naga. Jadi dia bingung mengapa Lin Yun masih bisa berdiri. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia dengan emosional berteriak, "Kamu benar-benar memperoleh asal suci agung. Kamu juga memperoleh warisan petapa agung Kuksuan, kan? Kamu beruntung. Tidak heran mengapa kau bisa menghadapiku saat kau hanya berada di alam inti Elysium kecil. Aku sudah mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu," jawab Lin Yun dengan acuh tak acuh. "Hahaha. Kamu tidak bisa memperbaiki asal-usul suci agung, belum lagi itu mungkin melibatkan rahasia Kaisar Selatan. Jadi bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku?" Jiang Tian tertawa dengan matanya bersinar cerah. Dalam pandangannya, Lin Yun hanya merayu kematian untuk bertindak dengan profil tinggi setelah mendapatkan asal mula petapa agung. Ketika dia melepaskan serangannya lagi, 18 sungai astral melingkar di atasnya sebelum berkumpul di tangannya. Dia kemudian menggunakan jari-jarinya untuk memadatkannya menjadi sinar pedang yang menyilaukan. Tinju Dewa Matahari Bulan Naga Matahari dan Kuali Bulan. Lin Yun mengeksekusi bentuk kedua dari tinju bulan matahari dewa. Saat dia melemparkan pukulannya, matahari dan bulan terbang keluar dari tubuhnya, membuat pukulannya terlihat seperti mencoba membelah langit dan bumi. Ini mengejutkan semua orang ketika mereka melihat pedang agung Jiang Tian tiba-tiba menjadi sangat kecil jika dibandingkan. Ketika kedua belah pihak bertarung, Jiang Tian terlempar ke belakang dan sungai astral di atasnya hampir lenyap. Tinju Dewa Matahari Bulan Cahaya Abadi. Lin Yun mengambil langkah lagi dan melepaskan pukulan yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani Jiang Tian. Teknik tinju apa itu? Jiang Tian terkejut karena teknik tinju ini hampir sebanding dengan teknik bela diri roh hantu tingkat rendah. Lin Yun mungkin membawanya ke tahap perwujudan, atau itu tidak akan begitu kuat. Ya Tuhan, siapa dia? Apakah dia juga murid dari Sekte Pedang Fuyun? Bukankah Sekte Pedang Awan berkibar sedikit terlalu menantang surga? Bagaimana mereka memelihara begitu banyak monster? Ini terlalu menakutkan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang datang dari hutan belantara. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Jiang Tian? Orang itu mengalahkan Qin Chang, yang berarti dia adalah raja tak terbantahkan dari peringkat Empirean. Seruan bergema dari sekeliling dengan tatapan semua orang tertuju pada Lin Yun. Kalian sudah ketinggalan zaman. Orang itu adalah bunga bangkai Lin Yun. Dialah yang menyapu bersih 10 orang putra alam di Jalan Ke-9 Surgawi, yang dikenal sebagai orang jenius terkuat dalam sejarah Jalan Surgawi. Tapi aku tidak tahu mengapa dia datang untuk ujian ketika dia bisa saja langsung bergabung dengan Sekte Pedang. Para pemuda dari klan suci lainnya berkata sambil menatap Lin Yun. Astaga, apa kau serius? Apakah dia benar-benar mendapatkan asal mula petapa agung? Dia menekan Qin Chang. Kapan monster seperti itu muncul di domain tandus kuno? Mengapa kita tidak mengetahuinya? Semua orang di kaki gunung memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka belum pernah mendengar nama Lin Yun sebelumnya, jadi mereka tidak tahu siapa dia. Tapi sekarang, mereka tahu Lin Yun adalah seorang yang tidak diunggulkan yang bisa melawan seseorang yang berada beberapa tingkat di atasnya. Pertarungan antara Lin Yun dan Jiang Tian menciptakan fenomena besar yang menyebabkan banyak orang mundur. Begitu saja, tahap pertama terhenti karena tidak ada yang berani melanjutkan. Bentrokan lain kemudian, baik Lin Yun dan Jiang Tian mundur. Saat cahaya dingin melintas di pupil Jiang Tian, dia menghunus pedangnya dengan aura pedangnya, menyebabkan sekitarnya bergetar. Tetapi sebagai tanggapan, Lin Yun hanya merobek selembar kain dari pakaiannya dan menggunakannya sebagai pedang. Apakah kamu meremehkanku? Jiang Tian bertanya dengan marah. Setidaknya kau tidak buta, jawab Lin Yun dengan acuh tak acuh.